Oke, halo semuanya. Kita lanjutkan di sini pembahasan soal distribusi peluang diskrit. Nah, ini adalah distribusi pembahasan soal untuk distribusi jenis yang kedua ya. Kita sebelum saya sampaikan apa ini distribusi jenis distribusinya, coba kita coba analisis dari redaksi soalnya ya. Oke, yang pertama kita di sini punya ya, katanya diketahui bahwa 40% dari tikus yang disuntik dengan sejumlah serum itu terlindungi dari serangan sejenis penyakit. Jadi dalam hal ini kita punya informasi bahwa 40% tikus itu terlindungi gitu ya dari serangan sejenis penyakit. Bila 5 tikus disuntik, jadi kita nggak tahu nih 40% itu maksudnya dari berapa, kita nggak tahu. Yang jelas ada persentase mau berapapun tikus yang disuntik, 40%-nya nanti itu akan terlindungi dari penyakit gitu ya. Nah, jadi case-nya di sini kita bisa identifikasi dulu ya. Jadi setiap kali kalian bertemu dengan soal distribusi peluang itu sebaiknya diidentifikasi dulu percobaannya ini apa, kemudian hasil percobaannya apa, kemudian pembacaknya yang dia mau apa, seperti itu ya. Oke, untuk percobaan di sini saya tulisnya di sini aja ya untuk menghemat space. Oke, percobaannya di sini adalah penyuntikan sejenis serum pada tikus. Oke. Oke ya. Nah, apa saja hasil percobaannya? Jadi mungkin saya kasih warna agak berbeda ya pada ini supaya kelihatan. Ini adalah percobaannya. Nah, kemudian apa saja hasil dari percobaan? Nah, dari informasi soal kita bisa tahu nih, hasilnya itu ada 2. Bisa saja tikus itu terlindungi atau tidak terlindungi dari serangan penyakit, gitu, sejenis penyakit gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat nih ada 2 jenis ada 2 hasil percobaannya, bisa terlindungi, bisa tidak. Oke. Nah, penyuntikannya itu pada tikus. Ya, pada tikus ya. Dalam case ini tikusnya nggak hanya 1 ya, karena bila 5 tikus disuntik, nah ini sudah termasuk kita mencoba atau menyuntikkan serum itu lebih dari sekali, berarti kan. Nah, jadi percobaannya banyak ini, lebih dari 1. Oke, sekarang kita lanjutkan apalagi informasinya. Oke, di sini ternyata saat kita menyuntikkan serum itu 40%-nya terlindungi. Jadi di sini kita dapat informasi bahwa peluang tikus terlindungi itu adalah 40%. Oke. Nah, udah sampai sini dulu. Sekarang coba perhatikan soal yang ada di A ini. Yang ada di A, bukan yang ada di opsi ini gitu. Pertama, tidak ada yang terserang penyakit. Yang kedua, paling banyak 2 yang terserang. Yang ketiga, lebih dari 2 yang terserang. Yang keempat, nah semua di sini terserang ya. Jadi sedangkan hasil percobaan kita tadi terlindungi atau tidak. Nah, berarti yang tidak terlindungi itu dinyatakan sebagai tikus yang terserang penyakit. Nah, jadi istilah-istilah di sini perlu kita samakan dulu persepsinya. Jadi kita hasil percobaannya tadi ada 2. Saya tulis ulangkan lagi.
bisa terlindungi atau bisa tidak terlindungi. Nah, yang tidak terlindungi ini itu bisa juga disebut dengan terserang penyakit ya. Nah, oke. Nah, berhubung pertanyaan kita ini semuanya berada di kategori terserang, maka ya, kalau dia nanya berapa peluang paling banyak 2 tikus terserang dari 5 tikus yang disuntikkan. Nah, itu kita harus identifikasi dulu. Kita akan menentukan peubah acaknya sebagai apa. Nah, jadi X adalah peubah acak yang menyatakan apa gitu. Jadi kita bisa bikin 2 kemungkinan di sini. Kita bisa nyatakan X itu sebagai peubah acak yang menyatakan banyak tikus yang terserang, bisa juga menyatakan banyak tikus yang terlindungi. Nah, kalau di sini saya pilih X itu adalah peubah acak yang menyatakan banyak tikus yang terlindungi. Yang terserang ya, supaya sama selaras dengan apa yang ditanyakan. Oh wait. Banyak tikus yang terserang sejenis penyakit. Oke, selesai. Nah, barulah di sini kita jawab pertanyaan yang A. Oke, saya jawab dari pertanyaan A. Tidak ada yang terserang penyakit, tidak ada tikus yang terserang penyakit. Oke, wait dulu. Sekarang kita identifikasi dulu sebelum menjawab yang A. Kita identifikasi dulu berapa peluang sukses ya. Peluang tikus terlindungi adalah 40%. Berarti di sini peluang tikus terserang itu adalah 1 dikurang 40% ini, yaitu 60%. Nah, jadi P ya, karena kita menyatakan karena peubah acak kita menyatakan banyak tikus yang terserang ya, maka P kita itu adalah peluang tikus terserang penyakit ya. Jadi P kita adalah banyak tikus peluang tikus terserang penyakit. Nah, jadi kita bisa tulis P adalah 0,6. Oke. Nah, banyak usahanya ada berapa? Nah, banyak usaha ini itu menyatakan ada berapa banyak tikus yang disuntik. Jadi itu kita tuliskan sebagai N ya. N-nya ada 5. Oke, baru di sini kita ready untuk menjawab pertanyaan A. Nah, pertanyaan A di sini tidak ada yang terserang penyakit. Nah, itu artinya apa? Nah, kita bisa tulis bahwa tidak ada yang terserang penyakit. Itu artinya apa? Artinya X-nya adalah sama dengan 0 ya. Gak ada yang terserang penyakit sama sekali. Itu kan 0 X-nya. Nah, sehingga kita bisa tulis peluang ya. Dia kan yang dia tanyakan apa? Peluangnya ya. Berarti kita bisa tulis di sini peluang X sama dengan 0 itu adalah Nah, disinilah kita bisa gunakan rumus distribusi yang distribusi yang berkaitan dengan soal ini. Oke, di sini kita bisa lihat percobaannya itu lebih dari sekali ya, karena N-nya 5. Kemudian hasil percobaannya hanya 2, yaitu terlindungi dan tidak terlindungi. Dan dalam case ini termasuk ke distribusi binomial ya. Jadi ini adalah distribusi binomial. Oke.
Nah, di mana kita mau tulis ini distribusi binomial ya. Nah, karena ini distribusi binomial, artinya untuk mencari nilai peluang pada setiap pembacaknya, kita bisa gunakan rumus fungsi peluang binomial. Nah, itu bisa kita tulis B, nilai X-nya yaitu 0, kemudian nilai peluangnya adalah 0,6, dan N-nya adalah 5. Nah, ini bisa kita cari ya, rumus peluang untuk distribusi normal itu, binomial itu adalah kombinasi dari N kombinasi X gitu ya, N-nya adalah 5, berarti ini 0, kemudian peluang sukses dipangkatkan dengan nilai X yang kita mau yaitu 0, dan peluang gagal 0,4 itu kita pangkatkan dengan sisanya. Kalau misalnya suksesnya nggak ada, berarti yang terjadi hanyalah kegagalan semuanya yaitu 5. Nah, ini bisa kita tulis 0 kombinasi 5 itu adalah berapa? Nah, ya udah cari aja. 0 faktorial, 5 faktorial. Ya, ini bisa kalian lihat nih. Ini coret-coret gitu ya. Di sini 1, di sini adalah 4/10 pangkat 5. Jadi kita bisa lihat di sini peluangnya adalah 4/10 pangkat 5. Nah, gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita lanjutkan untuk yang B ya. Yang A, kita lanjutkan yang B. Nah, untuk yang B paling banyak 2 yang terserang. Berarti kita bisa tulis di sini dia mau kita mencari peluang saat X paling banyak 2 terserang. Berarti kecil sama 2. Nah, ini bisa kita cari pakai tabel binomial ya sebenarnya. Tapi kalau kalian tidak mau mencari pakai tabel binomial, ya kalian harus menjumlahkan seluruh binomial ya. X di sini X-nya itu mulai dari 0 karena bisa aja tidak ada yang terserang, dan yang terserang itu paling banyak adalah 5, yaitu semua yang disuntik itu semuanya terserang gitu ya. Jadi X-nya mulai dari 0 sampai 2 gitu ya kan. Jadi di sini 0,6. Jadi di sini kalian menjumlahkan semua kemungkinan peluang ini. Nah, untuk distribusi binomial kita punya di sini tabel binomial yang menyatakan peluang X kurang atau sama dengan suatu nilai pembacak. Oke, di sini kalian bisa lihat ya peluang saat ya kita kan mau cari tadi, wait dulu ya, apa tadi yang kita mau cari? Peluang saat peluang saat X kurang dari 2 ya. Maka ini setara bentuknya dengan sigma dari X sama dengan 0 sampai 2 binomial X 0,4, peluangnya berapa tadi? 0,6 ya. 0,6 dan N-nya 5. Nah, cara melihatnya adalah kalian ambil di sini N dulu. N itu kita punya N-nya 5, berarti di sini dia. Setelah itu P-nya 0,6, berarti ini dia. Oke. Kemudian kalian tarik ini ke bawah, kalian tarik ini ke samping. Ops, sebentar. R-nya berapa? R-nya belum ya. Untuk R-nya, R itu adalah X sigma ya, X yang ini nih. Oh. Yang ini ya. Jadi R itu yang ada di atas ini. Jadi R-nya berapa? 2. Nah, ini dia.
Nah, langkah selanjutnya kalian tarik ini ke sampingnya dan ini ke bawah sampai dia bertemu ya. Nah, inilah dia. Inilah nilai dari peluangnya 0,3174. Oke. Nilai peluangnya adalah 0,3174. Oke. Nah, ini pakai tabel binomial ya. Oke, untuk yang C, kita lanjutkan. Lebih dari 2 yang terserang. Berarti ini peluang X lebih dari 2. Nah, untuk mencari peluang lebih dari 2, kita juga bisa menggunakan tabel. Tapi syaratnya adalah kita harus mengubahnya ke dalam bentuk X kurang dari. Nah, ini bisa kita tulis 1 dikurang peluang X kurang dari. Nah, agar yang tersisa lebih dari 2. Nah, sebenarnya kita harus tuliskan dulu ya. X kita itu berapa aja. Nah, saya kelupaan tadi. Kita tulis di atas saja. X itu nilainya bisa 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Di 0 itu artinya nggak ada yang terserang. 5 artinya semuanya terserang, 5-5-nya. Oke, nah sekarang berarti kalau dia mau lebih dari 2 yang terserang, itu artinya apa? Bisa 3, 4, dan 5. Jadi peluang itu kita cari dengan cara mengurangkan 1 dikurang X kecil sama 2. Ya, jadi kan yang tersisa adalah peluang saat X sama dengan 3, 4, dan 5. Nah, kita udah punya tadi nilai peluang yang ini itu 0,3174. Tinggal dikurangkan aja berapa ini? Oke, 0,3174. 6, 2, 8, 6, 0, yaitu 0,6826. Oke, kita lanjutkan yang D. Dari 2 sampai 4 terserang. Peluang 2 dari 2 sampai 4. Jadi mulai dari 2. Berarti kecil sama 2 gitu ya. Sampai 4. Kecil sama 4. Nah, ini terserang semuanya. Nah, gimana cara mencari ini pakai tabel? Ya, berarti kita harus menggunakan peluang X kecil sama. Nah, ini berarti kita bisa tulis peluang X yang kecil atau sama dengan 4, kita kurangkan dengan peluang saat X kecil atau sama dari berapa. Kalau kalian ambil 2 di sini, berarti yang tersisa dari pengurangan itu hanyalah 4, 3. Itu aja. Sedangkan kita harus masukin 2. Jadi ini kecil sama 1. Ya. Nah, ini cari lagi pakai tabel yang tadi ya. Kita lihat di sini N-nya adalah 5. Kemudian P-nya 0,6. Lalu R-nya adalah 4. Ini ya. Jadi kita punya nilainya itu adalah ya 0,922. Dikurang saat 1. Nah, ini dia. Nah, ini bisa kecil. Ini ya. 0,0870. Oke, nah ini coba kita kurangkan dulu ya. Dua, 5, 1, 3, 8. Ya, ini adalah 0,8352.
Oke, saya rasa cukup ya. Kira-kira seperti itu saat kita mencarinya ya. Ini jelek sekali ya. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi ini adalah contoh untuk penyelesaian distribusi binomial. Oke, sekian. Wait dulu. Masih ada satu soal lagi ya. Oke. Nah, untuk soal ini silakan kalian coba ya. Ini saya tinggalkan untuk sebagai latihan saja ya. Kalian identifikasi kira-kira kalian akan pilih X-nya apa, N-nya berapa, P-nya berapa, dan hitunglah peluang apabila keempat meledak dan paling banyak 2 tidak meledak. Oke. Oke, sekian, terima kasih. Kita lanjutkan nanti untuk multinomial ya selanjutnya.